Cara membuat tabel absensi di Microsoft Excel. Dalam waktu 10 menit, kalian langsung bisa tonton videonya sampai habis. Kita membuat judul tabel absensi, misalnya laporan absensi kehadiran. Terus di bawahnya kita kasih keterangan kelas 2 IPA 1 misalnya. Terus kita lengkahin selama 3 baris aja. Tuh 2, 3. Kita masuk ke row 6, terus kita akan buat untuk header ya. Nah, yaitu yang untuk memberikan keterangan di kolom-kolomnya. Kita misalnya masukkan keterangan nomor induk siswa nasional, terus di sebelahnya kita masukkan keterangan nama. Jadi ini kolom untuk mengisi nomor induk siswa, dan nama siswa. Kemudian misalnya ini absensi kita bikin untuk kehadiran di bulan November 2022. Kita ketik aja nih untuk bulan November 2022. Nah, di tingkat bawahnya kita masukin aja tanggalnya, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Caranya kita seperti ketik nomor urut 1, 2, terus untuk berikutnya kita nggak perlu ketik, kita drag and drop aja. Lantas berubah jadi simbol tanda yang berwarna hitam, terus kita drag and drop sampai ke nomor 31. Nah, sudah kan 31. Ini kayaknya boros banget kan karena panjang, jadi caranya kita langsung aja sesuaikan lebar kolom ini dengan isi data yang ada di sel kolom. Caranya kita blok. Terus kemudian kita arahkan kursor di salah satu kolom sampai membentuk tanda seperti ini, terus kita klik 2. Jadi nanti otomatis lebar kolom akan menyesuaikan ya. Nah, kemudian ini kan untuk 31 ini kan terakhir sampai berada di kolom AH. Sedangkan bulan November ada di kolom D. Nah, supaya posisi tulisan bulan November ini berada di tengah-tengah header tanggal gitu, kita langsung aja blok dari sel D sampai sel AH, kemudian kita lakukan merge cell. Kita masuk ke menu Home, kita cari di Group Alignment, terus kita klik di tombol Merge and Center. Jadi otomatis sel yang berada di kolom D ya, di D5 sampai AH5 ini akan bergabung menjadi satu sel dan posisi tulisan bulan November berada di tengah. Untuk yang satu ini juga ini masih terlalu lebar, kita langsung sesuaikan aja. Oke, kemudian ini supaya sejajar nih antara tanggal 1 sampai tanggal 31, kita langsung blok aja, kita tarik ya, biar semuanya saling mengikuti. Misalnya seperti ini. Terus kemudian kita akan bikin garisnya, garis tabelnya. Misalnya contohnya kita ada berapa nih, 15 mahasiswa, kita bikin nomor urutnya dulu ya. Kita bikin nomor urutnya dulu, jumlah mahasiswa misalnya ada 15 siswa. Kita ketik nomor 1, 2, terus untuk berikutnya kita langsung copy aja, drag and drop sampai ke 15. Nah, gitu. Kemudian kita akan bikin bordernya atau garis tepinya ya. Garis-garis tabelnya caranya seperti biasa. Kita blok area yang akan dijadiin table, terus kita masuk ke menu Home, kita lihat di group font, terus kita masuk ke tombol border, terus kita klik all border. Maka otomatis ini akan membentuk table ya. Nah, ini nanti bisa tinggal disesuaikan aja. Misalnya untuk nomor nih, ini kan kalau yang di kolom bulan November ini kan bertingkat ya. Bertingkat yang terdiri tingkat atasnya keterangan bulan November, di bawahnya itu lebih ke perincian tanggal ya. Tanggal selama bulan November dari tanggal 1 sampai tanggal 31 gitu. Tapi kalau yang di sebelahnya ini kan nggak bertingkat nih. Dia cuma ada keterangan nomor induk siswa nasional dan nama. Dan di atasnya ini kosong gitu kan. Dan ada barisnya. Jadi supaya ini menjadi satu, karena nggak bertingkat ya, jadi kita langsung lakukan aja merge cell.
kita merge center, terus nanti posisi vertikalnya kita pindahin ke tengah untuk nomor. Begitu juga untuk NISN, kita blok, kita merge center, terus untuk posisi vertikalnya kita ketengahkan. Terus juga untuk nama, kita blok, kita merge center, terus posisi vertikalnya kita pertengahkan. Seperti itu. Terus nanti untuk nomornya juga kita blok ya, posisinya ini misalnya nggak mau di tengah, nggak mau di kanan, ini kan posisinya berada di kanan, kita rata kiri aja. Horizontal rata kiri. Terus kemudian kita sesuaikan lebarnya. Terus untuk nama juga kita agak dilebarin. Nah, untuk judul ini juga nih yang laporan absensi kehadiran gitu kan. Dan 2 kelas IPA 1 ini kita ingin menempatkan posisinya berada di tengah-tengah tabel. Jadi kita cek dulu nih lokasi tabelnya itu ya berawal dari kolom A sampai ke kolom AH. Berarti untuk judulnya ini kita mau tempatkan di tengah-tengah antara kolom A dengan kolom AH. Jadi caranya kita langsung lakukan merge cell, kita blok ya dari dari kolom A sampai ke kolom AH. Terus kita merge center. Begitu juga untuk bawahnya, kita blok, terus kita merge center. Ini mungkin terlalu kecil ya tulisannya, bisa kita perbesar. Misalnya untuk judul tabelnya ini, ukuran fontnya ya, dari 11 kita jadikan 18. Begitu juga yang ini, 18. Terus untuk tulisan yang di tabel ini terlalu kecil juga, mungkin kita pindahkan menjadi 12. Jadi lebih besar dikit. Nah, misalnya kalau ini sebenarnya udah jadi nih, tapi kayaknya kurang lengkap nih kalau misalnya nggak ada tanda keterangan lagi kan. Jadi nanti di sebelah kolom bulan November ini kita tambahkan header untuk keterangan. Dan ini masih bertingkat juga, misalnya keterangan tingkat atasnya kita tulis keterangan. Kemudian di bawahnya kita kasih keterangan, misalnya kan kadang-kadang murid-murid itu ada yang nggak masuk ya, misalnya sakit, izin gitu kan. Maka kita kasih nih, ada 3 keterangan misalnya S untuk sakit, I untuk izin, A untuk alfa atau tanpa keterangan. Kemudian untuk yang di keterangan ini di sel di baris ke-5, 5A1, kita blok. Karena di bawahnya ini ada 3, jadi kita blok sampai 3 sel, kemudian merge center. Terus untuk di terakhirnya kita kasih keterangan jumlah. Jumlah, misalnya jumlah itu menotalkan absensi siswa dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Misalnya ada yang bolos, ada yang apa, itu kan bisa ketahuan kan. Jumlah nilai masuk dikurangi dengan keterangan yang tidak hadir ya. Kita bikin tabelnya. Caranya kita blok, terus kita masuk ke menu home, ke group font, terus kita ke border, all border. Seperti itu. Nanti untuk bordernya ini bisa nih kita kasih warna misalnya, atau tulisannya kita bold, kita tebelin. Terus juga nanti untuk tepian luar dari tabelnya kita tebelin. Caranya kita masuk ke border, tick outside border, maka sisi luar dari tabel absensi ini akan lebih tebal ya garisnya. Nanti untuk headernya juga kita tebelin. Ya, kita drag ini, kita blok, terus kita klik tick bottom border. Nanti teman-teman bisa variasiin juga nih. Misalnya laporan absensi kehadirannya kan tadi kita sampai AH, ternyata ujungnya itu sampai AL. Kita langsung aja merge cell nih yang udah jadi satu sel, kita merge sampai AL, merge center. Terus untuk yang di bawahnya juga sama, merge center. Tulisannya mungkin bisa kita bold. Terus ukurannya yang tadi 18 kita misalnya tambah lagi nih jadi 20. Terus supaya lebih berwarna, misalnya untuk sel di headernya kita kasih warna abu-abu. Klik di tombol fill color di menu home.
Terus kita pilih misalnya warna abu-abu. Seperti itu. Begini contoh untuk membuat format laporan absensi kehadiran di Microsoft Excel. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.